semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra. Baik pendengar, kita masuk di program berikutnya, ada obrolan komunitas, dan tentunya setiap Senin seperti biasa kita akan hadirkan komunitas sastra Sanggar Sastra, yang mana untuk hari ini ataupun malam ini akan dibahas generasi muda, karya, dan Sanggar Sastra, setitik emas dari anak Indonesia. Sudah hadir di studio kita ini para deklamatrice dan juga ada deklamator ya. Kita kenalan dulu, ada Sabikah Diana Safira. Iya. Oke, manggilnya apa nih? Sabikah. Ini pembaca puisi, juga koordinator teater, dan juga mahasiswa jurusan administrasi bisnis Polsri. Ada Hardiko Saputra Pratama. Ya, halo. Iya, manggilnya apa nih? Hardiko, ya, nama-nama ini semua ya, nama depan ya. Dan ini selain pembaca puisi juga ketua bidang teater UKM Simponi Polsri. Ada Adinda Rahma. Iya. Iya, Adinda. Atau Rahma? Adinda. Adinda, ya baik. Ada Sabikah, Hardiko, dan Adinda ini. Kalau Adinda selain pembaca puisi, dia sebagai koordinator juga teater ya, dan juga mahasiswa jurusan Teknik Sipil Polsri. Ini memang beda-beda ininya ya, fakultasnya. Iya, benar Pak. Benar. Memang Oke. beda-beda. Kalau Hardiko sendiri? Kalau aku sendiri itu jurusan teknik elektro. Teknik elektro ya. Oke. Baiklah, untuk malam ini temanya generasi muda, karya, dan Sanggar Sastra, setitik emas dari anak Indonesia. Ini tema ini masih berhubungan sama ini ya, Hari Anak Nasional. Iya, betul. benar banget. Oke, kenapa memilih tema ini? Ada yang bisa jelasin atau mungkin cerita sedikit? Karena memang kebetulan beberapa hari yang lalu ya, itu mengingatkan Hari Anak Nasional. Tanggal 23 Juli Iya, ya. jadi sekaligus kami mengaitkan lah bagaimana remaja zaman sekarang tuh berkarya, dan itu sangat berkaitan ya, masih kita bisa mengingat lah Hari Anak, bagaimana anak-anak di Indonesia. Anak-anak Indonesia ya, karena Sabika, Hardiko dan Adinda pernah jadi anak-anak ya, atau sekarang masih anak-anak nih? Kira-kira. Sudah tidak ya. Masih. Oke lah, untuk puisi malam ini pendengar, tentunya seperti tema yang sudah disampaikan tadi, dari generasi muda, karya, dan Sanggar Sastra, setitik emas dari anak Indonesia. Puisi pertama siapa yang akan bacain? Sabika. Dari Sabikah. Boleh. Oke, ladies first ya, ya. Baik pendengar, kita akan dengarkan satu puisi dari Sabika untuk Anda. Tetap bersama kami di Sanggar Sastra. Taufik Ismail dalam karyanya Kita Merindukan Anak-anak Indonesia. Kita merindukan anak-anak Indonesia, berwajah cerah gembira pergi ke sekolah. Kita merindukan berjuta anak Indonesia mendapat peluang serupa. Dididik membaca buku, menuliskan pikiran, merenangi lautan ilmu, mencintai perpustakaan, kreatif dan sensitif terhadap kehidupan.
mencintai ayah dan ibu, hormat pada guru penuang ilmu, solider dan beramal bagi bangsa, tak canggung dalam pergaulan dunia. Kita merindukan anak-anak Indonesia, diberi kesempatan mendaki seluruh jenjang pendidikan sehingga terpelajarlah wajah bangsa, mendapat pencerahan pada rohaninya, menjadi insan yang bekerja keras dan bertawakalan, senantiasa hidup di bawah naungan kejujuran. Sungguh berat ini beban bersama, ini kerja panjang dan berjangka lama. Karena itu, kepada Tuhan kita mohonkan, semoga kita dianugerahinya kekuatan. Baik, sudah kita dengarkan satu puisi yang dibacakan Sabika. Tadi judulnya apa, Sabika? Judulnya Kita Merindukan Anak-anak Indonesia. Kita merindukan anak-anak Indonesia. Ini kalau kita kulik isinya itu lebih ke apa tuh? Kalau ini tuh dari penyair, dia menggambarkan bahwa puisi ini adalah harapan akan masa depan yang lebih baik ke depannya untuk anak-anak Indonesia atau generasinya. Okay. Juga di puisi ini penyair mengharapkan untuk anak-anak Indonesia dididik untuk membaca buku, menuliskan pikiran, serta mencintai perpustakaan. Oke. Gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal mencintai perpustakaan dan membaca buku, kira-kira nih gimana nih kalau melihat generasi sekarang ini? Karena kan sekarang musimnya handphone tuh. Iya, betul. Ya, kalau dari saya sendiri, kalau misalnya untuk membaca buku dan mencintai perpustakaan, itu tidak harus membaca buku secara langsung, Pak. Sekarang kan ada gadget, kita bisa membaca buku melalui gadget tentunya, dan juga kita bisa mencari lebih banyak buku di dunia maya tentunya, Perpustakaan Pak. lebih besar gitu. Iya, betul. Baik, puisi kedua dari siapa? Boleh. Dari saya. Hardiko. Oke, baik. Hardiko, pendengar, kita akan dengarkan puisi dari Hardiko untuk Anda di Sanggar Sastra. Anak, karya Idur Tidin. Ketika kau tersedak dalam buayan, aku kecilkan suara radio yang sedang mengalunkan lagu P.Ramlee yang paling kusuka. Engkau laksana bulan, tertati waktu melangkah gamang seperti kanak-kanak yang baru saja belajar berjalan. Ketika engkau sakit campak, aku dan ibumu tak tertidur, tersengguk melawan katuk semalam suntuk. Melenggang waktu gemelai seperti dalam tari. Ketika engkau di wisuda, aku datang di upacara itu. Dengan kursi roda, ibumu yang mendorongnya bergerak laju. Tak sempat lagi aku menghitungnya. Ketika engkau ngedikan dada, pamerkan bintang jasa, barangkali aku sudah tidak di sini lagi. Melintas waktu seperti kilas-kilat di langit malam. Terima kasih. Baik, satu puisi dari Hardiko. Judulnya apa tadi, Hardiko? Judulnya Anak. Anak. Ya. Anak, satu kata itu. Iya, benar. Oke. Isinya kalau boleh dikulik isinya tentang apa? Jadi isi dari
karya Idrus Titin ini merupakan pandangan dari seorang ayah yang mana menceritakan sebuah proses anaknya tersebut, mulai dari dia masih kecil, dia terpuruk saat sakit, dia ditemani oleh ayah dan ibunya, dan juga di sana di saat dia mulai wisuda dan mencapai cita-citanya, ayah dan ibunya tetap berada di sisinya. Oke, Bu. Siapa yang bikinnya tadi? Karangan siapa? Karya Idrus Titin. Idrus Titin. Iya. Oke. Mungkin kalau misalnya Hardiko sendiri ya melihat puisi ini apakah memang kayak dari pengalaman pribadi atau sekedar kreasi saja? Kalau dari saya sih memang relate di kehidupan sebenarnya. Oke. Yang dimana anak-anak memiliki mimpi yang sangat besar tentunya. Di setiap mimpi itu pasti orang tua pasti mendukung anak-anaknya untuk mencapai mimpi tersebut. Oke. Dari kita sendiri sebagai anak bangsa, teruslah bercita-cita, bermimpi, setingginya mimpi kalian, pasti ada orang tua kalian yang selalu di belakang yang untuk mensupport mendukung. ya. Iya, benar banget. Baik. Kita beralih di puisi ketiga Adinda ya. Iya. Oke. Pendengar, kita akan dengarkan satu puisi dari Adinda, tetap di Sanggar Sastra. Anakmu bukanlah milikmu. Karya Khalil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu. Karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya. Karena jiwanya milik masa mendatang, yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur, dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu meleset, jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang meleset laksana kilat. Sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Terima kasih. Baik, satu puisi dari Adinda tadi judulnya apa, Adinda? Anakmu bukanlah milikmu. Karya Anakmu? Halil Gibran. Anakmu bukanlah milikmu. Karya Halil Gibran. Karya Halil Gibran. Berarti puisi ini termasuk puisi yang termasuk lawas ya? Iya. Oke. Kalau Adinda sendiri dapat informasinya ini di tahun berapa nih puisi ini? Mungkin waktu SMA ya. Waktu SMA. Sempat baca pernah tahu bahwa ini ada puisi yang judulnya ini dari Halil Gibran sendiri ya. Apakah Adinda pengagum Halil Gibran? Sebenarnya semuanya. Semuanya. Iya. Oke, siapapun itu ya. Ya. Baik, kita berbicara mengenai
UKM Simponi ini tergabung di Simponi semua. Iya, betul, Iya Pak. benar banget. Oke, kalau boleh tahu dari kapan sih ada UKM Simponi ini? UKM Simponi ini pertama sekali 2018 baru. Berarti termasuk baru ya. Iya lumayan. Tapi kalau ini aktivitasnya memang banyak. Ya banyak banget. Banyak Di ya? Simponi ini ada 5 bidang sebenarnya. Ada teater, tari, vokal, musik, dan grafis. Oh iya, kalau nggak salah waktu itu pernah ya dari tari apa ya, yang katanya waktu itu Iya. ada apa namanya, ada kayak lomba ke luar Palembang ya. Pernah nggak Iya, sih? pernah. Pernah ya. Iya. Oke, kalau untuk Sabika, Hardiko, sama Dinda nih masuk di UKM apa? UKM Simponi, Pak. Tapi tapi kan bidangnya. ya sebidangnya teater. Oh, bidangnya Iya, teater. betul. Oke, teater berarti masih ada hubungan sama puisi ya? Iya. Karena gaya baca puisi kan harus teatrikal ya. Oke, harus diangkat secara drama lah katakanlah ya. Oke, sebelum kita lanjut ke puisi-puisi berikutnya, ini ada yang kirim salam nih di ini YouTube kita nih. Kita bacakan dulu ya. Ada dari Rahadian Arga. Oke, Go Acil. Siapa Acil? Saya Oke, ada juga ini dari Zamira Asukri. Ini kayaknya ini sesepuh ini ya, Sanggar Sastra ya, Zamira ya. Semangat generasi muda Indonesia, generasi penerus Sanggar Sastra. Juga ada Mbak Yulian Akib, generasi muda pencinta sastra. Dalisha. Wow, go Diko, Dinda Bika. Ada Rahadian ngirim lagi nih, gila Acil. Kelas Acil. Lisha, wow kerennya. Ada siapa nih 35? Tiara Salsabila Surya, pakai smiling aja dia. Oktaviani Dova, menyala Young Generation bersama sastra. Ada Meci Yuniastuti Rahma. Ini kayaknya ini ya Bu Meci, ini dosen itu ya. Semangat generasi muda penerus bangsa. Dan Ning Asrina, keren sekali, good like, sayang. Ada Rio, semangat Koko. Siapa Koko? Riko ya. Oke lah, untuk puisi berikutnya dari siapa? Atau mau home pipa dulu nih? dari Sabika dulu. Dari Sabika. Oke lah, baik. Pendengar, kita dengarkan puisi berikutnya dari Sabika. Anak-anak yang tidak berdosa terbawa arus reformasi. Tabir ini begitu mahal dikuakkan walau dengan tekad. Meskipun dengan teriakan yang keras melengking didorong oleh barisan putih mencari sinar keadilan. Mereka yang hatinya putih tanpa bedil. Mereka di bawah naungan kasih sayangnya. Yang tersenyum karena dosa-dosa orang tua, yang zolim, yang lalim, yang memaksa kehendaknya demi kedudukan. Dan burung-burung gagak itu pun tidak bukan dari atas saja, tapi menyelinap di tengah dan dari bawah. Berguguran korban itu tak terhindarkan dari tangan-tangan hitam berbaju komunis adalah hantu-hantu yang bergentayangan. Rumah pun terbakar, harta pun tersesar, dan mati pun tak terhindar. Kini, mereka hilang segala-galanya. Harta, rumah, orang tua. Ada suara dari langit. Mereka disambut oleh sinar putih yang membuka prasasti Orde Reformasi.
untuk merajut masa depan yang gemilang, Indonesiaku yang aman, tentram dan damai, di bawah naungan merah putih, naungan yang kekal dan penuh maghfirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sembahanku, pagi dan petang. Baik pendengar, barusan ada puisi dari Sabika. Ini kayaknya artinya cukup dalam ya. Kalau Sabika mengulik sendiri, kayaknya di situ ada semacam kiasan gagak hitam. Ya, benar gak sih, burung-burung gagak atau yang datang dari tidak hanya dari atas, di bawah saja. Kayaknya itu semacam kiasan ya. Kalau Sabika sendiri mengartikan puisi ini gimana tuh? Jadi kalau dari saya sendiri, puisi ini tentunya pilu ya Pak, mengenai bahwa pada era reformasi itu yang paling dirugikan adalah anak-anak yang ikut demo ya. Iya, mereka yang tidak tahu apa-apa, tentunya pasti kena imbasnya juga untuk di era reformasi itu. Gitu. Waktu itu ya, kejadian waktu itu pada ya, saat itu. tahun 98. Oke, kalau Sabika sendiri mengetahui cerita tentang reformasi itu gimana tuh? Nah, tentunya kalau dari pandangan kita sebagai anak-anak yang pada saat itu tidak ikut serta mendengar ceritanya saja, itu pastinya banyak sekali pelajaran yang bisa kami dapatkan Pak untuk di arus reformasi ini. Oke, terutama untuk ini ya, apa istilahnya, lebih aware lagi ya. Iya betul. Untuk ya setidaknya untuk lingkungan pendidikan lah katakanlah ya. Oke, puisi berikutnya Hardiko atau Adinda? Ayo, sweet. Adinda boleh. Adinda boleh, oke lah. Pendengar, kita akan dengarkan satu puisi berikutnya dari Adinda. Doa anak-anak kecil, karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Ya Tuhan, kalau puasa saya cukup sebulan Ramadan, Mama akan memberi saya uang 10.000. Tolonglah saya Tuhan, agar sanggup menahan godaan. Saya ingin berpuasa bersama denganmu ya Tuhan, biar sampai maghrib. Terima kasih Tuhan. Tentu tahun depan Kau juga menolongku. Ya Tuhan, aku senang denganmu, karena doaku terkabul di hari baik, bulan baik ini. Aku serba baru, sepatu baru, baju baru, lembaran uang pun yang baru. Di pagi takbiran yang paling dulu aku datangi adalah ibuku, juga bapakku. Aku sujud, mencium tangannya dengan mesra. Ampuni dosa mama dan papaku ya Tuhan. Ya Tuhan, masih kusimpan di saku ini uang dari mama. Darimu tentu Tuhan. Aku jajan. Aku beli permen coklat kesayanganku. Aku sangat senang. Dan mataku tertuju sesudut pinggir jalan. Masya Allah. Baju anak kumal. Rambut kusut. Dia tidak hirau dengan anak-anak gembira di pagi lebaran itu. Terlintas olehku. Oh, ia anak tukang rumput kebun di lorong itu. Sadar aku. Lalu kurogoh uang di sakuku. Semuanya uang mama tadi yang masih ada, kuberikan padanya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah pula menolong anak ini. Ya Tuhan,
tunjukkan kepadaku bagaimana cara bersyukur kepadamu. Tunjukkan padaku bagaimana pula bersyukur kepada mama dan papa. Alhamdulillah, Tuhan telah memberikan jawaban melalui taklim bahwa dirikanlah sholat, bacalah Al-Quran, hormat dan hikmat kepada orang tua, lalu bersyukur kepada orang tua, rajin belajar, peringkat di kelas. Kabulkanlah ya Tuhan. Amin. Oke, barusan ada puisi dari Adinda. Kayaknya lumayan sedih ya isinya ya. Iya. Tapi kita jaga emosi, jangan sampai membasah air mata. Tapi kalau menurut Adinda sendiri, ini puisi ini berdasarkan kisah nyata atau sekedar memang ungkapan rasa dari sang penulis tadi? Kalau dilihat dari karya Buya kebetulan ini berkaitan dengan bagaimana kehidupan sehari-hari, lingkungan di sekitar, karena banyak sekali anak-anak yang tidak seberuntung kita. Apalagi di sini diceritakan bahwa pada saat di hari Lebaran mereka dengan baju kumal, terus dengan rambut kusut, mereka tidak menghiraukan lah. Seharusnya mereka bergembira di hari Lebaran itu. Namun di sini juga menceritakan bahwa si anak ini dia belajar untuk bersyukur. Bahkan uang dari mama papanya ia berikan kepada temannya yang kurang beruntung itu. Jadi ini lebih menceritakan bagaimana seorang anak itu belajar untuk bersyukur, tetap empati kepada orang lain, belajar peduli ya, walaupun usia masih katakanlah masih anak-anak, tapi memang sudah mungkin kalau dari kita lihat juga bahwa ini kayaknya pengalaman pribadi sang penulis ya, dari benar. Buya. Apa yang dilihat di lingkungan sekitar. Dan itu yang namanya pendidikan awal kan memang dari rumah ya, soal etika segala macamnya, baru belajar tentang menulis, membaca. Tapi kalau etika memang harus dari rumah. Oke lah. Baik, ini puisi terakhir atau masih ada puisi lagi? Puisi terakhir. Puisi terakhir. Oke, dari Hardiko. Ya. Oke, baik. Pendengar, kita dengarkan Hardiko. Untuk Anda tetap di Sanggar Sastra. Bersyukur kepada kedua orang tua. Karya Buya Hamzah, Zainal Abdul Hanif. Hormatmu kepada orang tua adalah nilai tak terukurkan. Memandang orang tua penuh kasih sayang adalah sinar surga di akhirat Tuhan. Mencium tangan orang tua adalah hikmat yang tersembunyi di bawah arasi. Memenuhi panggilan orang tua adalah setumpuk pahala yang tidak tertampung banyaknya. Mendoakan orang tua adalah cahaya bumi yang menembus langit ketujuh. Menggendong orang tua yang uzur adalah doa yang tidak hijab di hadapan Tuhan. Lalu apalagi jalan terlambat, menunggu orang tua tiada, Ananda akan menyesal ke sepanjangan tiada ujung. Ayah, keringatmu tidak membadaikan semangatku untuk belajar sungguh-sungguh, agar aku hidup layak. Kau akan tetap di rumahku, rumahmu. Ibu,
kasih-Mu telah melelehkan air kehidupan ini, menyebabkan aku tidak mungkin membiarkan-Mu tinggal di rumah jompo. Apa yang aku makan, itulah Ibu makan. Aku cinta padamu, Ibu. Aku cinta karena cinta Tuhan padamu, padaku. Terima kasih. Oke, satu puisi dari Hardiko. Tadi karangan siapa, Hardiko? Karya Buya Hamzah Zainal Abdul Hanif. Buya? Haji Zainal Abdul Hanif. Zainal Abdul Hanif. Dalam ya? Iya. Sangat dalam. 11-12 sama puisinya Dinda tadi ya, mirip-mirip lah ya. Tapi kalau menurut Hardiko sendiri, ini isinya tentang apa nih? Kalau menurut kayaknya emosi tadi ya. Kalau puisi ini yang mana terima kasih seorang anak kepada kedua orang tuanya tentunya, dari ayah yang mana ayah merupakan tulang punggung keluarga. Iya, betul lah. Tulang punggung keluarga dan mencari nafkah demi anak dan keluarganya tentunya. Ibu juga merupakan dari mengandung serta hingga kita besar yang tidak pernah terbalaskan budinya, walaupun sebesar apapun yang kita berikan kepadanya mungkin tidak sebesar seorang ibu yang mengasihkan kepada anaknya. Oke. Jadi istilahnya apapun itu yang namanya jasa orang tua ya, kedua orang tua itu sampai kapanpun tidak akan bisa dibalas ya. Tapi kita bisa membalasnya dengan berbuat baik. Baik, tentunya seperti yang kita bilang tadi ya, ibu itu kan semacam madrasah di rumah ya. Madrasah sebelum si anak tadi keluar rumah kan madrasah awal dari ibu ya. Baiklah, kita baca dulu nih yang sudah kirim komen lagi nih. Ada siapa saja? Yang terakhir mana nih? Oh, ada Rianti Cantika Semangat Sap. Siapa Sap? Sarika. Rahadian Arga lagi. Kelas Acil, gokil. Oke. Maulan Irwadi. Ini Pak Maulan itu bukan ya? Mantap generasi pencinta sastra. Ada Naru, keren banget. Adinda Sabika Hardiko, ada Rinda Ramdania sama Rianti Saputri ya, semangat koko. Ini kirim api menyala mungkin ya. Terus ada Muhammad Abdu, keren Tante Dinda. Ponakan ya. Ada lagi, ada Garasi Edit pantun buat Diko. Pak Agus mancing di sungai, tak lupa membawa umpan. Boboy boy mandi di sungai, semangat Diko umpan. Apa maksudnya? Maulan Irwadi, terus kita majukan generasi sanggar sastra. Mantap, baiklah. Tadi puisi terakhir ya yang dihadirkan, tentunya dari Sabika, kemudian dari Hardiko, juga dari Adinda, yang semuanya adalah mahasiswi dan mahasiswa Polsri ya. Tapi kalau berbicara mengenai mungkin ada pesan-pesan nih untuk generasi katakanlah yang seangkatan kalian lah ya, gimana sih biar bisa lebih mencintai salah satunya nih di sastra ini untuk berpuisi atau mungkin berteater sambil berpuisi. Ada pesan mungkin dari Sabika, Hardiko, Adinda, silakan. Dari Adinda dulu boleh? Mungkin dari saya, bahwasanya di generasi zaman sekarang itu pasti setiap kita anak-anak tuh mempunyai hobi masing-masing. Nah, namun banyak juga seperti karya-karya dari sastrawan terkenal itu perlu kita ketahui juga. Dari puisi, teater itu terbagi lagi, ada monolog. Karena memang kalau dari saya pribadi, ketertarikan ini tuh bermula dari
dari kecil, dari dikenal juga dari orang tua. Makanya hingga sekarang memang sudah menjadi ini hobi, ini fashionku gitu. Jadi memang generasi sekarang tuh perlu mengetahui bagaimana sastra itu indah sebenarnya dan perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Wajib dan, ya. Dan menyenangkan. Karena itu bisa menambah relasi, pengalaman. Gitu. Salah satu dampaknya gitu kan. Iya, benar. Kalau dari Hardiko? Kalau dari aku mungkin ya generasi seangkatan mungkin. Jangan takut untuk mencoba. Yang mana kalau dikatakan berteater ini mungkin kalau kata orang jangan malu untuk tampil, mulai dari berakting ataupun cara berpuisi dan juga puisi. Kalau kalian tahu, puisi ini merupakan sebuah kata-kata indah yang dirangkai oleh sebuah pencipta yang dimana di situ disusun dengan indah secara emosional tentunya. Yang saya baca penuh rasa emosi tentunya. Intinya teruslah mencoba dan jangan malu untuk mencoba hal baru. Baik. Sabika? Kalau dari saya, untuk para generasi muda yang sering curhat-curhat melalui sosial media, puisi adalah salah satu media untuk kalian mencurahkan isi hati kalian melalui diksi-diksi yang indah tentunya. Mantap. Baiklah. Terima kasih untuk Sabika, Hardiko dan juga Adinda untuk kehadirannya di Sanggar Sastra ini. Mudah-mudahan terus ini ya berkarya. Ya, makin banyak ya. Kalau tidak hanya di teater, mungkin siapa tahu nanti ada karya-karya lain dari ini ya, dari Sabika, Hardiko dan Adinda. Sekali lagi terima kasih kehadirannya di Sanggar Sastra untuk kesempatan malam ini. Sampai jumpa kembali ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama Sanggar Sastra untuk kesempatan malam ini di Senin 28 Juli 2025. Tentunya bersama Sabika Diana Safira, ada Hardiko Saputra Pratama dan juga Adinda Rahmah. Dengan tema yang diangkat generasi muda karya dan Sanggar Sastra, setitik emas dari anak Indonesia. Kita akan beralih di program-program berikutnya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.